Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku mau bahas tentang pendekatan konseling REBT. Nah, ini tuh bertujuan video ini aku buat bertujuan untuk tes SKB CPNS 2019 untuk guru bimbingan dan konseling. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi REBT itu adalah teori konseling rasional emotif behavior terapi. Jadi REBT ya, rasional emotif behavior terapi. Nah, tokoh utama pengemukanya adalah Albert Ellis. Albert Ellis ini banyak sekali menyumbangkan teori-teori yang berkenaan dengan teori konseling REBT. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep dasarnya. Konsep dasar dari teori konseling REBT adalah pemikiran manusia adalah penyebab dasar dari gangguan emosional. Ya, karena pada dasarnya emosional itu muncul dari apa yang mereka pikirkan gitu. Yang selanjutnya adalah manusia mempunyai potensi pemikiran rasional dan irasional. Ya, jadi pada saat dilahirkan sampai tumbuh besar manusia itu memang memiliki potensi-potensi pemikiran irasional dan rasional gitu. Yang selanjutnya, pemikiran irasional bersumber pada disposisi biologis lewat pengalaman masa kecil dan pengaruh budaya. Ya, jadi pemikiran irasional itu muncul karena adanya disposisi biologis dan pengalamannya di masa kecil yang mungkin pada pengalaman tersebut terjadi hal-hal yang mengecewakan sehingga ditanam pada keyakinan diri orang tersebut sehingga hal mengecewakan tersebut menjadi pengalaman yang sangat buruk dan ketika terulang lagi itu akan menjadi perilaku yang menyebabkan seseorang berpikiran irasional gitu ya. Yang selanjutnya adalah pemikiran dan emosi tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi dari teori REBT ini menjelaskan bahwa integrasi dari emosi dan pemikiran itu tidak bisa dipisahkan. Artinya, segala bentuk emosi yang ditimbulkan itu berawal dari adanya pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri seseorang tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya pada diri manusia sering terjadi self-vibration, yaitu mengatakan sesuatu terus-menerus kepada dirinya. Iya. Jadi sering terjadi kita itu seperti berkata kepada diri kita sendiri gitu ya. Pemikiran tak logis irasional dapat dikembangkan kepada pemikiran logis dengan reorganisasi persepsi. Artinya, pemikiran yang irasional tersebut bisa kita cut atau kita ganti, kita rubah dengan pemikiran rasional dengan cara mengorganisasikan persepsi yang ada di pikiran kita. Artinya persepsinya dirubah kembali sehingga yang awalnya pikirannya irasional dirubah menjadi rasional gitu ya. Selanjutnya kita ke asumsi perilaku bermasalah. Nah, pada teori REBT ini mengemukakan bahwa individu bermasalah adalah individu yang memiliki keyakinan-keyakinan irasional. Keyakinan irasional tersebut dipertahankan dalam pikirannya. Ya, jelas sekali. Jadi, pada teori konseling REBT ini menganggap bahwa sebuah masalah itu terjadi karena adanya pemikiran irasional seseorang yang terus dipertahankan. Dari adanya peristiwa yang membuat ia kecewa sehingga menyebabkan pemikiran irasional, dan pemikiran irasional tersebut terus dipertahankan sampai ia tumbuh menjadi dewasa, menjadi seseorang yang terus memupuk keyakinan-keyakinan irasional tersebut. Itu keyakinan rasional tersebut dapat dijadikan sebagai sumber asumsi perilaku bermasalah dalam teori konseling REBT. Lanjut ke tujuan konselingnya. Yang pertama, memperbaiki atau merubah cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan konseling yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis agar konseli dapat mengembangkan diri, meningkatkan aktualisasi diri seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Jadi tujuan konselingnya itu jelas ya teman-teman, bahwa untuk merubah perilaku yang
pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional atau yang logis, sehingga konseli dapat mengembangkan diri, meningkatkan aktualisasi diri seoptimal mungkin. Tujuan yang kedua dari konseling RIBT ini adalah menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Ya, jadi dengan menghilangkan pemikiran irasional tersebut atau menggantikan pemikiran irasional dengan pemikiran yang rasional, maka akan mengurangi seseorang dari rasa takutnya, rasa bersalahnya, rasa berdosanya, rasa cemas dan rasa was-was serta rasa marah yang sedang dialaminya, gitu ya. Nah, kita lanjut ke deskripsi proses konseling ya. Yang pertama yaitu konselor berusaha menunjukkan kepada konseli kesulitan yang dihadapi sangat berhubungan dengan keyakinan irasionalnya dan menunjukkan bagaimana konseli harus bersikap rasional dan mampu memisahkan keyakinan irasional dengan rasional. Artinya di sini konselor berusaha menunjukkan kepada konseli kalau kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi itu akibat dari keyakinan irasionalnya. Yang selanjutnya adalah setelah konseli menyadari gangguan emosi yang bersumber dari pemikiran irasional, konselor menunjukkan pemikiran konseli yang irasional serta konseli berusaha mengubah kepada keyakinan menjadi rasional. Nah, di sini saat konseli sudah menyadari, maka disitulah konseli diberikan pengarahan agar dapat merubah pikiran irasionalnya menjadi pikiran rasional. Yang selanjutnya, konselor berusaha agar konseli menghindarkan diri dari ide-ide irasionalnya. Nah, jadi pada intinya pada hal ini tuh konseli berusaha agar menghindar atau terjauh dari pikiran-pikiran atau ide-ide irasionalnya gitu. Dengan trik-triknya tentunya ya. Nah, kemudian konselor berusaha menantang konseli untuk mengembangkan filosofis kehidupan yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional dan fiktif. Jadi di sini konselor memberikan challenge kepada konseli di mana agar konseli itu dapat mengembangkan filosofis kehidupan yang rasional gitu. Pemikirannya biar terus rasional gitu ya, dan sangat menolak pemikiran-pemikiran yang irasional atau fiktif. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ke teknik konseling. Nah, teknik konseling ini kalau untuk teknik-teknik behavioralnya kan ini RIBT ya, ada behavioral, ada imagery, ada kognitif gitu kan. Nah, jadi teknik konselingnya itu kalau dari teknik-teknik behavior, yang pertama diskusi tingkah laku, yang kedua bermain peran, yang ketiga peran rasional berbalik, yang keempat pengalaman langsung, yang kelima menyerang rasa malu, yang keenam pekerjaan rumah. Teknik-teknik imagery, A diskusi imajinasi, B kartu kontrol emosi, C proyeksi waktu, D teknik melebih-lebihkan. Nah, yang selanjutnya adalah teknik kognitif, yaitu ada diskusi kognitif, analisis rasional, skala katastrofi, rasional role reversal, kemudian membuat frame ulang gitu. Selanjutnya ke peran utama konselor. Nah, peran utama konselor di sini adalah bertugas mendorong dan meyakinkan kepada konseli bahwa konseli harus memisahkan keyakinan yang rasional dan keyakinan yang irasional. Ya, jadi di sini konselor bertugas untuk mendorong, memotivasi konseli agar memisahkan keyakinan yang rasional dan keyakinan yang irasionalnya gitu. Sehingga kalau sudah dipisahkan, jadi konseli dapat memilih kalau ini tuh yang pemikiran irasional berarti tidak dapat dilakukan gitu. Kalau misalnya yang rasional bisa diwujudkan dengan tingkah laku rasionalnya gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah konselor menunjukkan kepada konseli bahwa berpikir yang ilogis sebenarnya adalah sumber dari gangguan terhadap kepribadiannya. Ya, jadi di sini konselor berusaha menunjukkan, memperlihatkan bahwa dengan berpikir ilogis atau irasional sebenarnya adalah sumber dari gangguan terhadap kepribadiannya, sumber dari gangguan segala perilakunya gitu. Nah, yang ketiga, konselor mencoba mengarahkan konseli untuk berpikir dan membebaskan ide-ide dari yang tidak rasional. Ya, jadi di sini konselor berusaha gimana caranya agar ide-ide irasional konseli itu tidak diulang dan tidak dijadikan keyakinan. Artinya dibebaskan dari pikiran-pikiran irasionalnya. Itu ya. Oke, selanjutnya kita ke kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapan. Kelebihannya ini dari konseling REBT itu komprehensif, artinya menyeluruh gitu. Jadi segala aspek yang ada di dalam manusia itu terpedulikan, baik itu pikirannya, kemudian emosinya, perilakunya gitu ya. Dan apa yang dilakukannya itu menjadi salah satu hal yang harus dibahas dalam konseling gitu. Kemudian kekurangannya, dari konseling REBT menemukan dan mengubah cara berpikir irasional yang dimiliki klien tidak mudah. Membutuhkan konselor dengan kemampuan intelektual dan kemampuan verbal tinggi. Ya, karena cara mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan rasional itu tidak mudah gitu. Jadi membutuhkan analisis yang tepat, kemudian cara berpikir dan intelektual yang bagus dari seorang konselor. Nah, maka dari itu dibutuhkan konselor yang memiliki kemampuan atau benar-benar ahli di bidangnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah contoh penerapan. Nah, penerapan konseling REBT ini dengan cara penanganan klien dengan kecenderungan tidak menghargai diri sendiri, anak dengan kesulitan kembang maju atau move on. Jadi lebih menekankan pada anak yang tidak bisa menghargai diri sendiri dan anak yang memiliki kesulitan untuk move on atau berkembang maju gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini dia. Albert Ellis atau Ellis mengemukakan bahwa keyakinan merupakan inti dari kebanyakan gangguan emosional. Oleh karena itu, untuk keluar dari gangguan neurosis atau gangguan kepribadian seharusnya kita menghentikan menyalahkan diri sendiri serta dari menyalahkan orang lain. Ellis mengajukan hipotesis bahwa orang yang memiliki tendensi kuat untuk mengindoktrinasi dogma harus ada 3 keyakinan irasional dasar yang menjadi akar terjadinya permasalahan pada klien, yaitu 1. Saya harus bekerja baik dan memperoleh persetujuan orang lain atas hasil kerja saya. Jika tidak, berarti saya tidak bagus. Itu adalah pemikiran harus yang pertama ya, menurut Albert Ellis itu, yang bisa menyebabkan adanya gangguan emosional gitu ya. Yang kedua, orang lain harus memperlakukan saya dengan baik, adil, manis, dan dengan cara yang tepat seperti yang saya inginkan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak baik dan mereka layak untuk dihukum, dikutuk dan dihukum. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan dan saya harus tidak mengalami apa yang tidak saya inginkan. Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, maka itu adalah sangat buruk dan sangat tidak bisa menerimanya. Ya, jadi ketiga hipotesis ini menyebabkan terjadinya gangguan emosional pada seseorang menurut konseling REBT. Ya, benar. Jadi kalau misalnya yang pertama ini, saya harus bekerja baik. Jadi lebih ke ideal. Kalau dia hasil kerjanya tidak ideal, maka dia merasa
itu tuh tidak bagus dan itu bisa membuat saya gagal sehingga gangguan emosionalnya itu muncul gitu, merasa sedih, merasa kecewa gitu ya. Yang kedua ini adalah salah satu bentuk seseorang yang ingin diperlakukan selalu baik oleh orang lain. Nah, jika orang lain tidak memperlakukannya dengan baik, maka orang lain menurutnya itu patut diberikan hukuman gitu. Nah, ini kalau misalnya kita terus berpikiran seperti ini, maka kita terlalu mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain tuh akan menimbulkan kekecewaan. Nah, pada saat orang lain tidak berperilaku demikian sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan marah di sini. Kita akan kesal, kecewa, dan itu akan menimbulkan gangguan emosional gitu ya. Nah, yang ketiga ini, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan dan saya harus tidak mengalami apa yang tidak saya inginkan. Nah, di sini pada intinya seseorang ini terlalu berorientasi pada keinginannya gitu. Dan ketika tidak terwujud keinginannya, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan menyebabkan rasa-rasa yang mengecewakan, yang menimbulkan pikiran-pikiran irasional gitu ya. Nah, pada teori konseling REBT ini ada yang namanya kerangka kerja ABC. Kerangka kerja model ABC merupakan hal sentral dalam teori yang praksis konseling REBT. Nah, jadi cara proses kerangka kerja dari konseling REBT ini yang pertama adalah activating event, di mana ini adalah sebuah peristiwa yang membangkitkan, jadi disebut activating event. Kemudian ada B itu adalah belief atau keyakinan yang individu buat terkait activating event gitu ya, terkait peristiwa. Keyakinan yang muncul karena adanya peristiwa tersebut, maka muncul keyakinan pada diri seseorang. Yang ketiga adalah C atau konsekuensi emosional atau konsekuensi behavioral atau reaksi individu. Jadi, dari keyakinan irasional yang dibentuk pada tahap B atau belief itu akan membentuk konsekuensi atau bentuk reaksi individu dari keyakinan irasional tersebut. Kemudian ada yang namanya juga D, disputing. Disputing ini adalah berkaitan dengan penangkalan ya. Jadi D ini adalah komponen penambahan ya. Menambahkan komponen disputing yang berarti membantah atau menyangkal. Pada dasarnya dia adalah aplikasi metode membantu klien menantang keyakinan irasional. Jadi kalau misalnya setelah mendapatkan konsekuensi atau reaksi dari pemikiran irasionalnya itu, maka si D ini adalah menantang dari reaksi tersebut gitu, dari reaksi atau konsekuensi irasional tersebut gitu ya. Oke, kita langsung saja ke latihan soalnya ya. Nomor 1, ketika seorang konselor melakukan konseling dengan pendekatan konseling REBT, asumsi diagnosis masalah klien adalah A. Klien menciptakan dan mempertahankan keyakinan-keyakinan yang irasional. B. Klien memiliki perilaku yang perlu dirubah. C. Klien memiliki keyakinan irasional dan keyakinan rasional. D. Klien memiliki keyakinan irasional. Nah, jadi jawabannya adalah masalah dalam konseling REBT ini adalah di option A. Klien menciptakan dan mempertahankan keyakinan-keyakinan yang irasional. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 2. Keyakinan irasional yang merugikan diri klien pada dasarnya A. Dibangun oleh klien. B. Berasal dari orang tua atau orang lain. C. Tidak diketahui dari mana klien memperolehnya. D. Dibawa klien sejak lahir. Ayo, coba jawabannya apa? Pasti kalian udah tahu. Jadi jawabannya adalah A, yaitu keyakinan yang dibangun oleh klien sendiri gitu ya.
Nomor 3, keyakinan-keyakinan irasional dalam diri klien. A. Sekali terbentuk dalam pemikiran klien menjadi penyebab gangguan. B. Dibentuk dan selanjutnya dipertahankan oleh klien melalui indoktrinasi diri. C. Dibentuk dengan selanjutnya dipertahankan oleh orang tua atau orang lain. D. Sekali dalam pemikiran klien dipertahankan. Jadi jawabannya adalah B. Dibentuk dan selanjutnya dipertahankan oleh klien melalui indoktrinasi diri. Ya, jadi keyakinan-keyakinan irasional itu kan tadi berawal dari activating event, kemudian menjadi belief. Belief itu keyakinan dan menimbulkan reaksi dari keyakinan irasional tersebut. Nah, dari reaksi tersebut kemudian konseli itu terus mempertahankan gitu, dibentuk dan diindoktrinasi ke dalam dirinya sendiri, bahwa dengan adanya peristiwa tersebut itu memunculkan keyakinan irasional yang telah dipertahankan dalam pikirannya gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, dibentuk dan selanjutnya dipertahankan oleh klien melalui indoktrinasi diri. Nomor 4, konseling RIBT. A. Difokuskan lebih pada kerja berpikir. B. Difokuskan pada kerja merasakan. C. Difokuskan pada tindakan. D. Difokuskan pada berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, seperti yang tadi ada di pembahasan ya, kalau kelebihan dari konseling RIBT ini adalah komprehensif. Artinya dia memfokuskan kepada cara berpikirnya, cara merasanya, dan cara bertindaknya gitu. Jadi jawabannya adalah D ya. Difokuskan pada berpikir, merasa, dan bertindak. Yang selanjutnya adalah nomor 5. Dalam konseling RIBT, A. Penting bagi klien untuk dibantu agar diterima oleh orang lain, terutama figur signifikan. B. Sebaiknya klien dibantu agar memperoleh penerimaan dari figur signifikan. C. Tidak penting bagi klien apakah ia memperoleh penerimaan dari orang lain. D. Klien perlu dibantu agar terhindar dari penolakan oleh figur signifikan. Jadi jawabannya adalah C. Tidak penting bagi klien apakah ia memperoleh penerimaan dari orang lain. Artinya, dari konseling RIBT ini menunjukkan bahwa penerimaan dari orang lain itu tidak diprioritaskan. Nah, yang diprioritaskan adalah bagaimana cara konseling agar dapat berpikir rasional sehingga emosinya juga positif dan cara berperilakunya juga positif gitu. Nah, dengan pemikiran yang rasional tersebut, jadi konseli akan dengan sendirinya bisa diterima dengan figur-figur yang menurutnya signifikan gitu ya. Nomor 6, menurut teori konseling RIBT, A. Manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional. B. Manusia dilahirkan dengan potensi berpikir irasional. C. Manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional dan potensi berpikir irasional. D. Manusia dilahirkan dengan potensi berpikir negatif atau negative thinking. Jadi jawabannya adalah C. Manusia dilahirkan dengan potensi berpikir rasional dan potensi berpikir irasional. Jadi ada dua potensinya ya. Potensi berpikirnya yang rasional dan yang irasional. Oke, kan tadi jawabannya udah ya C. Kemudian nomor 7 adalah keyakinan irasional yang dikembangkan dan dipertahankan klien terkait siswa yang gagal diterima kuliah di perguruan tinggi yang diinginkan adalah A. Saya harus bekerja baik dan memperoleh persetujuan orang lain atas hasil kerja saya. B. Orang lain harus memperlakukan saya dengan baik dengan cara yang tepat seperti yang saya inginkan. C. Saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. D. Saya harus berhasil dalam semua tugas. Jadi, udah tahu ya, jawabannya adalah C. Saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Karena memberikan pemikiran irasional yang saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan, terus berpikiran dan berkeyakinan seperti itu, ketika kenyataannya terjadi bahwa ia gagal dengan mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kuliahnya misalnya tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, maka dia akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang sangat sedih, sangat mengecewakan gitu, dan sangat merasa sangat gagal gitu, dan itu adalah hal yang irasional. Kemudian nomor 8, yang menjadi penyebab gangguan emosional pada perilaku klien adalah
A. Activating event. B. Peristiwa gagal atau mengecewakan yang terjadi pada klien. C. Belief terhadap activating event. D. Disputing intervention. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kepercayaan terhadap suatu peristiwa atau keyakinan-keyakinan yang dibuat dari terjadinya suatu peristiwa yang membuat gangguan emosional pada perilaku seseorang itu terjadi. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nomor 9. Memberikan tugas rumah merupakan teknik konseling RIBT dalam kategori A. Teknik kognitif, B. Teknik emotif, C. Teknik behavioral, D. Teknik kognitif behavioral. Kan tadi di bagian yang paling atas tuh udah disebutkan ya bahwa teknik kognitif itu ada salah satunya adalah memberikan tugas rumah gitu. Jadi jawabannya adalah teknik kognitif ya. Yang selanjutnya adalah nomor 10, keterbatasan konseling RIBT untuk diterapkan di sekolah berkaitan dengan A. Membutuhkan kemampuan konselor dengan daya berpikir kritis, B. Sulit untuk menemukan tipe berpikir irasional klien, C. Konsep teori sulit dipahami, D. Membutuhkan waktu lama dan biaya relatif mahal. Jadi jawabannya adalah A. Membutuhkan kemampuan konselor dengan daya berpikir kritis. Karena dalam konseling RIBT ini, kemampuan konselor itu harus yang benar-benar dapat menganalisis dengan baik sehingga bisa berpikirnya itu kritis dan dapat membantu konseling merubah pikiran-pikiran irasionalnya dengan pikiran yang rasional, yaitu tentunya melalui kemampuan verbalnya gitu ya. Jadi konselor ini harus benar-benar terlatih gitu ya. Oke, kita sudah menjawab 10 soal dari soal konseling RIBT. Tentunya kalian udah mahir dong ya. Nah, kalian kalau misalnya banyak latihan, insya Allah nanti kita dipermudah dalam mengerjakan soal SKB CPNS 2019 ini ya. Semoga kita bisa menjadi CPNS tahun ini ya. Amin. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.